Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kini kita masuki segmen Market Buzz dan kita akan lihat terlebih dahulu agenda ekonomi di beberapa negara dari Amerika Serikat. Ada data mengenai penjualan rumah lama di Amerika Serikat di bulan Januari. Kemudian dari Korea Selatan ada data mengenai kepercayaan konsumen Korea Selatan di bulan Februari. Agenda emiten diantaranya adalah ada KF yang menggelar tanggal akhir perdagangan HMETD. Kemudian dari Nobu ada tanggal akhir perdagangan HMETD juga. Dari pergerakan IHSG, pemirsa, IHSG berkutat di teritori pelemahan pada akhir trading sesi 1 hari Senin kemarin. Melemah 15 poin atau sebanyak 0,22% ke level 6.880. Sektor infrastruktur memimpin kenaikan menguat 1,17%, sedangkan sektor teknologi terlemah turun sebesar 1%. Dan kita akan lihat bersama bagaimana pergerakan dari bursa Asia ataupun mungkin pembukaan Asia di pagi hari ini ya. Untuk Nikkei dibuka melemah 0,22% di level 27.472. STI Singapura juga dibuka melemah 0,1% ke level 3.306. Kospi Korea melemah 0,01% di level 2.454 dan Hang Seng melemah 0,13% di level 20.859. Artinya bursa Asia ataupun bursa regional pagi hari ini dibuka di zona merah, pemirsa ya. Dan kita ke informasi berikutnya, PT Pertamina Geothermal Energi Tbk direncanakan akan melakukan IPO di pekan ini. Pemirsa, PT Pertamina Geothermal Energi Tbk dengan kode saham PGEO mantap menggelar penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Dan seremoni IPO akan digelar di Jumat pekan ini. Pertamina Geothermal Energi Tbk mantap menggelar penawaran umum perdana IPO dan penawaran umumnya mulai digelar pada 20 hingga 22 Februari 2023. Anak usaha PT Pertamina Persero ini menetapkan harga IPO di level 875 per lembar saham. Dalam hajatan IPO, PGEO akan melepas sebanyak 10,35 miliar saham yang mewakili 25% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO, sehingga perusahaan plat merah ini akan meraup dana segar sebanyak 9,05 triliun rupiah dari aksi korporasi tersebut. Masa penawaran umumnya akan berlangsung dari 20 hingga 22 Februari 2023 dan saham PGEO rencananya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat 24 Februari 2023. Aksi PGEO ini dikawal oleh penjamin pelaksana emisi efek yang terdiri dari Credit Suisse Sekuritas Indonesia, CLSA Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai IPO dari PGEO sudah tersambung melalui video conference. Ada Pak Mino, beliau adalah Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas. Selamat pagi Pak Mino. Selamat pagi Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sehat selalu ya Pak Mino. Baik, kalau kita bicara mengenai IPO-nya dari PGEO pekan ini, tepatnya adalah di hari Jumat. Ini tentu saja kalau kita lihat secara profil ataupun statusnya sebagai anak usaha dari Pertamina begitu ya, dari BUMN, semenarik apa IPO ini, dan kalau kita lihat dari harganya di 875, kemahalan atau tidak menurut Anda Pak Mino? Ya, dari sisi menarik apa tidaknya ini tentunya kalau menurut saya cukup menarik ya, karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan sentimen ya. Jadi kita tahu bahwa Pertamina Geothermal Energi ini bergerak di bidang energi terbarukan dan saat ini kan sentimen terkait energi terbarukan ini sedang sedang naik-naiknya ya, atau dalam artian sangat positif kita. Baik. Itu satu hal ya. Jadi secara umum dari sentimen cukup baik. Nah kemudian dari sisi prospek kalau kita lihat ya
PGE sebagai salah satu pembangkit listrik dari panas bumi yang merupakan pemain terbesar ya, bahkan market share-nya sekitar 82% dari kapasitas terpasang, dan potensinya ke depan itu masih cukup besar. Jadi dari hal kedua yaitu terkait dengan prospek juga masih cukup menarik. Kemudian tadi pertanyaan terakhir terkait dengan apakah mahal tidaknya. Kalau saya hitung dari segi P/nya dari laba bersih 30 September ya yang disetahunkan itu kurang lebih P/nya di sekitar 15-an ya, 15,6 kalian. Nah, kalau kita bandingkan dengan emiten yang sudah list market ya, misalnya kayak Arco Hydro itu sama ya, pembangkit listrik dari ANS kan itu ada di kisaran 28. Jadi kalau di situ memang relatif cukup menarik gitu, Mas Vicky. Oke, secara harga masih dikategorikan menarik, tidak terlalu mahal, dan secara status ini adalah anak usaha dari BUMN begitu, dan ini juga menjadi sebuah faktor yang menyebabkan mengapa kemudian IPO dari PGO ini cukup ditunggu begitu oleh investor ya, Pak Mino? Betul gitu, Mas Vicky. Jadi biasanya memang ada satu nilai plus juga kalau untuk emiten-emiten BUMN ya. Yaitu terkait dengan likuiditas pasca IPO. Ini kan tidak jarang ya, misalnya ada perusahaan-perusahaan yang listing, tapi setelah listing itu sahamnya nggak bergerak gitu. Artinya likuiditasnya agak kurang. Tapi secara historikal ini biasanya kalau untuk saham-saham BUMN ya, ini likuiditasnya sangat baik gitu. Jadi setelah IPO pergerakan harga sahamnya tetap liquid, apalagi kalau 875 ini kan cap-nya nanti sekitar 36 triliun ya, jadi mirip dengan pegas. Jadi dari sisi likuiditas juga cukup baik kita. Pertimbangan mengenai serapan dari energi baru terbarukan, energi panas bumi ini menjadi pertimbangan mengapa kemudian PGO sendiri harga sahamnya akan tetap liquid begitu ya? Iya, betul. Karena ini kan semangat untuk menggunakan energi terbarukan kan sangat tinggi ya, dan target pemerintah di tahun 2025 ya itu kan bauran energi terbarukan sekitar 23% dari di tahun 2021 terakhir kalau saya lihat dari data BPS itu baru sekitar 12,16%. Artinya ruang untuk tumbuh itu masih cukup lebar gitu, Mas Vicky. Oke. Kalau kita lihat misalnya perusahaan biasa dan juga perusahaan anak BUMN begitu ya, sejauh mana faktor BUMN ataupun anak perusahaan BUMN ini menjadi satu hal yang cukup menjadi pemanis lah dalam sebuah IPO begitu, yang kemudian ini cukup ditunggu-tunggu begitu oleh investor. Biasanya terkait dengan market produknya ya. Jadi kalau untuk BUMN kan marketnya udah jelas gitu. Dalam hal ini misalnya kayak Pertamina Geothermal Energy kan listriknya udah pembeli yaitu PLN ya, bahkan kontraknya kan hingga 20 tahunan gitu. Jadi terkait ini tentunya nanti akan berpengaruh terhadap kinerja dari perseroan ya. Artinya ya tingkat kestabilan kinerjanya bisa boleh dibilang cukup terjamin gitu, Mas Vicky. Baik, oke. Yang menarik Pak Mino adalah di prospektus IPO disebutkan singkatan BHE, ini kepanjangan dari Berkshire Hathaway Energy milik Warren Buffett. Namun staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan Berkshire tidak memiliki saham di PGE, hanya keterlibatan Berkshire sebatas konsultan eksternal saja. Nah, signifikansinya seperti apa dan secara fundamental semenarik apa kemudian PGEO ini, Pak Mino? Ya, mungkin lebih ke arah sentimen ya. Jadi tentunya dengan mempunyai konsultan yang udah kelas internasional, artinya ini kan mencerminkan keseriusan perusahaan ya untuk terus bertumbuh ke depannya gitu. Nah, kemudian dari sisi sisi fundamental ya. Tadi pertama dari sisi prospek ya, bahwa energi terbarukan ini ke depan potensinya masih cukup besar, dan target dari perusahaan sendiri ini kan udah sampai dengan tahun 2027 ya. Ini nanti targetnya adalah menambah sekitar 600-an lebih megawatt ya. Dari posisi sekarang juga kurang lebih sama ya, sekitar 600, artinya 2 kali lipat dari kondisi sekarang gitu. Jadi itu dari sisi keuangan tentunya akan berimbas sangat positif. Kemudian dari sisi margin juga cukup menarik ya, dari sisi
Martin kemarin laba bersihnya bahkan di tahun 2022 ya, di sepanjang 9 bulan itu sekitar 38% kalau nggak salah. Itu tumbuh dari sekitar 24. Artinya ini cukup tinggi sebenarnya, Mas Wiki. Oke, dari persentase saham yang dilepas ke publik juga ini nampaknya cukup menarik, 25%, yang rata-rata kemudian kalau perusahaan melakukan IPO biasanya saham yang dilepas ke publik di antara 20%-an lah ya, tapi ini kemudian berani melepas 25% dan capaian target ataupun raihan dana dari IPO ini mencapai 9,05 triliun rupiah. Sejauh mana ini kemudian akan menunjang kinerja dari PGEO ke depan, Pak Mino? Target dan kalau kita lihat itu kan 85 ya belanja. Nah ini tentunya kalau misalnya ini sukses juga di titik ini tentunya juga rencana bisa cukup besar akan berdampak positif. Ya. Baik, Pak Mino, nampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan Anda. Sinyalnya nampaknya terganggu. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Dan tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan kami masih berbincang bersama Pak Mino, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas. Kita lanjutkan perbincangan Pak Mino terkait dengan target dari raihan dana PGEO di IPO-nya kali ini sebanyak 9,05 triliun rupiah. Sejauh mana ini kemudian akan menunjang kinerja dari PGEO sendiri, Pak Mino? Ya, target 9,05 triliun ini tentunya kalau misalnya tercapai ya dengan rencana penggunaan 85% ini untuk pengembangan usaha, saya pikir ini dampak ke kinerjanya ke depan akan cukup baik gitu Mas Vicky. Apalagi tadi ya sesuai dengan target bahwa sampai dengan tahun 2027 itu kapasitasnya itu ditargetkan naik hampir 2 kali lipat ya untuk yang independen yang dioperasikan sendiri gitu Mas Wiki. Jadi harusnya kalau IPO ini sukses, ini ke depan tentunya akan bisa berdampak cukup positif terhadap kinerja dari PGEO gitu Mas Wiki. Baik, disebutkan pula salah satu investor PGEO berasal dari Timur Tengah, di mana keikutsertaan investor asing ini merupakan bagian dari Indonesia Investment Authority atau INA. Semenarik apa hal ini dan seberapa besar signifikansinya, Pak Mino? Ya, pemodal asing ini tentunya kalau untuk dari sisi kekuatan modalnya biasanya kan cukup besar ya. Ini tentunya akan sangat positif terhadap PGEO, apalagi tadi bahwa peluang untuk terus bertumbuh ini masih cukup besar ya. Tentunya investor asing juga tadi ya yang misalnya dari Timur Tengah juga mempertimbangkan bahwa ke depan memang yang akan menjadi primadona adalah sektor-sektor yang berkaitan dengan energi terbarukan. Nah, terkait dengan PGEO ini sendiri kan boleh dibilang masih sangat menarik ya. Misalnya terkait dengan panas bumi gitu. 40% potensi panas bumi di dunia ini dimiliki oleh Indonesia. Tadi dengan market share sekitar 82% ya yang dari kapasitas terpasang ini tentunya menjadi hal yang cukup menarik untuk investor gitu, terutama investor asing yang sangat concern terhadap lingkungan gitu Mas Wiki. Baik, artinya memang ada kepercayaan dari investor asing sendiri untuk kemudian invest di PGEO begitu ya, ada alasan fundamental yang kemudian ini juga lebih meyakinkan mereka untuk chip in. Oke, lalu rekomendasinya apa Pak Mino terkait dengan IPO dari Pertamina Geothermal di Jumat pekan ini? Ya, dari sisi prospek yang cukup menarik sebenarnya kalau untuk teman-teman mau yang invest long term ya, itu mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Tapi memang ada satu hal yang perlu diperhatikan juga adalah biasanya ini secara historikal ya untuk IPO saham-saham BUMN di hari pertama atau di awal-awal IPO itu biasanya fluktuasi harganya tidak terlalu tinggi ya. Artinya kalau misalnya ada harapan misalnya untuk yang biasa di saham-saham IPO misalnya sehari bisa naik 30% segala atau di atas itu kemungkinan agak kurang gitu, potensinya agak kurang kalau misalnya dari sisi pergerakan harga gitu Mas Wiki. Tapi kalau
apa namanya, untuk jangka panjang saya pikir tadi ya prospeknya masih cukup menarik. Jadi kalau untuk yang mau agak panjang mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Oke, yang jelas pertimbangan tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Mino adalah 875 adalah level yang cukup menarik kalaupun mau masuk di PGO di harga IPO-nya begitu ya. Karena secara potensi market sendiri ini akan sangat-sangat potensial dan masih besar begitu kebutuhannya akan energi baru terbarukan.